Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Pak Roman ya, kelas 5B. Hari ini tematik lagi. Tapi nanti sebelum video berakhir diharapkan anak-anak tetap menyimak video ini karena ada informasi mengenai tugasnya. Tugasnya akan saya jelaskan di sini, jadi tidak saya jelaskan di Google Classroom-nya ya. Jadi nanti anak-anak ini disimak karena kemarin pas tugas evaluasi banyak sekali yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata ya. Ada yang dapat 40, 50, 60 dan sebagainya itu karena mungkin ada kemungkinan tidak mendengarkan instruksi dari Pak Rohman ya. Karena di video sebelumnya saya akan sudah jelaskan cara-cara mengerjakannya, tapi tetap ada saja yang mendapatkan nilai di bawah standar gitu ya. Baik, hari ini kita tematik lagi, lebih tepatnya mungkin bahasa Indonesia. Kita sebenarnya sudah sampai di subtema 2 anak-anak ya. Temanya memang manusia dan lingkungan, tapi untuk IPA-nya kan dipegang oleh Pak Solikin, tapi tetap nanti dibahas di tematik juga, hanya disambung-sambungkan saja bahasanya ya. Kita hari ini masih membahas paragraf, masih berkaitan dengan Senin yang lalu. Paragraf kemarin dijelaskan oleh Pak Roman ada 3 ya jenis paragraf, ada paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Kalau deduktif berarti kalimat pokoknya ada di depan, kalau induktif berarti kalimat pokoknya ada di belakang, sedangkan campuran itu kalimat pokoknya ada di keduanya, baik di depan atau di belakang, sedangkan sisanya adalah kalimat penjelas gitu ya. Pada umumnya paragraf dalam suatu cerita akan terbentuk oleh 2 unsur yang ada. Unsur pertama yaitu ide pokok, dan yang kedua adalah kalimat penjelas. Itulah nantinya akan menjadi unsur yang akan membentuk sebuah paragraf. Jadi di dalam sebuah paragraf 2 unsur itu tidak boleh hilang. Yang pertama adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu merupakan pikiran utama yang menjadi ide berkembangnya sebuah paragraf. Nah, ini ciri-cirinya kalimat utama atau kalimat penjelas ini ya. Ulangi ya. Kita bahas dulu ide pokok, bukan kalimat penjelas ya. Ide pokok dulu. Ide pokok merupakan pikiran utama yang menjadi ide berkembangnya sebuah paragraf ya. Ciri-cirinya ide pokok itu ada di kalimat utama. Yang kedua, mempunyai kalimat pengembang yang menjadi pendukung atau alasan dari sebuah cerita. Yang ketiga, ide pokok bisa berupa apa saja, berupa alasan yang menguatkan atau bisa juga berupa penjelas. Itu ide pokok dan ciri-cirinya ya. Ini maknanya dan ini ciri-cirinya ide pokok. Kita mundur dulu. Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu merupakan pikiran utama yang menjadi ide berkembangnya sebuah paragraf. Nah, kalimat penjelas itu ciri-cirinya berkaitan dengan kalimat utama yang tadi ya. Yang kedua, tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan maknanya akan kabur jika dipisahkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalimat penjelas ini tidak bisa berdiri sendiri. Nanti saya beri contoh sebuah paragraf, ada kalimat penjelasnya dan ide pokoknya. Nanti kita bahas itu ya. Yang ketiga, memiliki konjungsi atau kata-kata sambung antar kalimat ya. Kita kasih contoh. Nah, lihat ini. Ini ada sebuah paragraf. Ya. Makna ada judulnya, banyak manfaat latihan gerak. Ini bahas tentang PJOK ya. Kita baca. Banyak dari kita yang sebenarnya aktif bergerak. Ini kira-kira kalimat utama atau bukan? Di awal loh ini ya. Tapi masih koma. Kita teruskan. Seperti berlari-lari di taman bermain. Masih koma ya.
bermain sepak bola di sekolah, dan masih banyak lagi. Jadi T. Tapi ini kayaknya bukan kalimat utama karena ini banyak sekali penjelasannya dan definisinya ya. Kemudian ada contoh lainnya antara lain seperti menari ataupun mengikuti beragam kegiatan olahraga. Tahukah kamu bahwa bergerak yang kamu lakukan bermanfaat bagi tubuhmu? Oh, kira-kira ini kalimat utamanya ada di ini ya, di belakang ya. Tahukah kamu bahwa gerak yang kamu lakukan bermanfaat bagi tubuhmu? Ini disebut kalimat utama atau ide pokok. Sedangkan sisanya ini, nah ini semua disebut kalimat apa? Penjelas gitu ya. Nah ini ya. Jadi ide pokoknya adalah tahukah kamu, ini kalimat penjelasnya ada di atas ini. Banyak dari kita yang sebenarnya aktif bergerak seperti lari-lari di taman, bermain dan seterusnya. Ini ya kalimat penjelasnya ya. Kita kasih contoh yang lain. Nah, karena ini ada di belakang, maka kalimat ini atau paragraf ini disebut induktif atau paragraf induktif. Ada lagi? Ini. Judulnya manfaat renang. Kira-kira ini kalimat pokoknya ada di ini, sudah digaris bawah ya, apa-apa. Ya, kalimat pokoknya ada di atas ini. Ya, olahraga renang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Ya, sekarang Pak Roman ingin menjelaskan paragraf pendukungnya atau kalimat pendukungnya ya. Kalimat pokoknya kan ini. Olahraga renang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Dikembangkan lagi kata-katanya atau kalimatnya. Olahraga ini dapat melindungi diri dari stres dan ketegangan. Untuk itu, berenang sangat dianjurkan. Ya, masih bahas berenang ya. Kalimat keduanya bahas berenang. Kalimat ketiga, untuk itu, berenang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap orang tanpa batasan umur. Masih juga bahas berenang ini ya. Yang terakhir, kegiatan renang dapat dimulai sejak bayi hingga dewasa. Ya, bahas berenang lagi ya. Bahas berenang dan intinya ada di sini ya, kalimat utamanya ya. Intinya ada di kalimat utama ini. Olahraga renang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaatnya apa? Manfaatnya menghilangkan stres. Ini ya. Manfaatnya apa? Nah, ini untuk sangat dianjurkan dilakukan setiap orang tanpa batasan umur. Nah, kita kasih contoh yang lain. Karena ini kalimat utamanya ada di awal, maka disebut paragraf deduktif gitu ya. Ini ada lagi, panjang ini ya paragrafnya ya. Zaki seorang atlet yang multitalenta. Selain menjadi atlet olahraga voli, Zaki juga seorang fotografer. Oh, kira-kira yang mana ini ya? Biasanya kalau nggak di awal gini ya, di akhir gini ya kalimat utama gitu ya. Zaki seorang atlet yang multitalenta. Multitalenta itu banyak bisanya. Bakatnya banyak gitu ya. Bakat yang digeluti Zaki dalam berolahraga voli pernah mewakili juara Indonesia memenangkan Olimpiade pada 3 tahun yang lalu. Selain voli, Zaki juga masih sering bermain bola dengan teman sekampungnya. Berarti Zaki selain bisa voli, bisa juga fotografi, bisa bermain sepak bola ya. Justru dia mahir dalam beberapa bidang olahraga. Meskipun yang paling condong dari sosok Zaki adalah olahraga voli, tapi dia juga mahir di bidang olahraga lainnya seperti sepak bola, basket, renang, dan lain sebagainya. Kini Zaki mencoba dan berusaha untuk memenangkan lomba voli tahun depan. Dia ini multitalenta. Dia bisa voli, fotografi, basket ya, apalagi renang dan sebagainya. Berarti dia ini membahas tentang Zaki yang multitalenta. Jadi kira-kira kalimat utamanya adalah ini, sedangkan sisanya adalah pendukung gitu ya. Karena ini ada di awal, maka disebut paragraf deduktif. Ini contoh paragraf campuran. Ya.
Bermain sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Teknik dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pemain agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahliannya lebih lanjut. Penugasan teknik dasar yang baik akan memberikan suguhan permainan sepak bola yang menarik. Jadi, teknik dasar yang baik perlu diterapkan dalam permainan sepak bola. Jadi ini kalimat utamanya ada di awal ini dan di akhir. Mengapa? Karena di awal dijelaskan juga tentang teknik dasar yang baik. Di akhir juga dijelaskan lagi untuk teknik dasar yang baik juga dalam bermain sepak bola, ya kan? Sama kan ya ini ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahasanya juga tidak seperti ini. Bisa saja bahasanya bahasa yang lain tapi intinya memiliki kemiripan gitu ya. Makanya ini disebut paragraf campuran. Baik, itu saja anak-anak untuk materi hari ini. Nanti kita lanjutkan di Google Classroom. Saya jelaskan juga Google Classroom-nya. Anak-anak tetap perhatikan ya. Nanti anak-anak masuk ke Google Classroom. Nah, ini sudah disiapkan oleh Pak Roman. Ini belum ditugaskan karena kalau ditugaskan pagi-pagi nanti sudah ada yang mengerjakan tanpa melihat video yang saya buat. Ini saya tugaskan ya. Ditunggu dulu. Ya, nanti anak-anak masuk melalui Google Classroom seperti biasa. Lihat ada tugas baru. Nah, ini Pak Roman pakai akun yang berbeda untuk melihat tugas. Ini materinya, nanti kalian catat melalui ini saja. Loh, ini tidak dibuka kok, terbuka sendiri. Ya. Kemudian kalian lihat di Google Form-nya ya. Kalau mau mencatat materi ya itu tadi. Seperti biasa tulis nama. Saya ngawur ya. Pinjam namanya siapa saja, 5B ya, jangan sampai keliru. Perhatikan, ini hanya seperti ini, tidak ada soalnya. Soalnya saya omongkan di sini ya. Perhatikan nomor 1. Nomor 1 ini tidak ada instruksinya, cuma ada paragraf. Coba cari nomor 1 ini. Ngetiknya harus seperti Pak Rohman gini ya. Ini cari atau ide pokoknya dulu. Kalian tulis ide pokok titik 2. Mana ide pokoknya? Misalkan ide pokoknya kalian anggap yang ini ya. Misalkan ini ya. Ini Pak Roman ngawur, kasih contoh yang salah, jangan ditiru nanti ya. Berjalan, misal Pak Roman nganggap ini adalah kalimat deduktif ya. Berjalan, memanjat, terus hingga banyak gerakan lainnya ya. Hingga banyak gerakan lain. Ini contoh yang salah ya. Kemudian tadi kan ini. Tadi kan ide pokok ya. Jadi ide pokok, kemudian setelah nulis ide pokok, kalian tulis kalimat penjelas ya. Kalian kasih spasi yang banyak. Kalimat penjelas titik 2. Mana ini kira-kira kalimat penjelasnya? Misalkan kalian menganggap kalimat penjelasnya adalah yang atas ini. Kalian tulis ya. Makhluk hidup punya ciri selalu bergerak. Nah, misal kan? Dan yang terakhir, ini disebut paragraf apa? Mungkin disebut paragraf campuran. Nah, jadi tugas pertamanya nomor 1 ini cari ide pokoknya, ditulis ya. Ide pokoknya, ide pokok titik 2, kemudian ditulis kalimatnya. Yang keduanya ditulis kalimat penjelasnya titik 2 gini ya. Kemudian yang terakhir ditulis ini paragraf apa? Deduktif, induktif atau
campuran. Nah, ini Pak Roman kasih contoh seperti ini, nanti ditiru ya. Tapi ini salah ya. Yang kedua, ini Pak Roman mau kamu buat kalimat. Kalimat apa? Buat paragraf ya. Buat paragraf deduktif dari gambar ini. Ya, dari gambar ini. Kalian berarti kalau kalimat atau paragraf deduktif, kalimat utamanya ada di mana? Di depan ya. Misalkan ini ada anak gambar lari-lari. Kalian tulis saja kalimat utamanya, berarti dulu kalimat utamanya didulukan. Di sekolah siswa suka olahraga. Nah, ini misalkan kalimat utamanya. Titik. Kemudian dikasih kalimat pendukung. Saya lebih suka bermain sepak bola misalkan, yang cowok-cowok ya. Sedangkan teman yang putri, nah kalian teruskan sendiri nanti ya. Berarti kalimat utamanya ada di awal gitu ya. Kemudian jangan lupa dikasih titik, tanda koma, dan penting itu semuanya huruf besar dan kecil diperhatikan. Yang ketiga ini buat kalimat atau paragraf induktif ya. Induktif ya. Ini dibuat kalimat induktif, ini dibuat paragraf deduktif. Ini paragraf deduktif, induktif. Saya ulangi ya. Nomor 1, ini cari ide pokoknya, cari kalimat penjelasnya, dan ini termasuk paragraf apa. Yang kedua, ini dibuat kalimat deduktif, berarti di depan kalimat utamanya. Yang ketiga, induktif, dibuat kalimat atau paragraf induktif. Jadi kalimat kalimat utamanya ada di belakang gitu ya. Itu saja anak-anak, kemudian dikirim seperti biasa nanti dinilai. Oke, itu saja penjelasan dari Pak Roman hari ini. Jangan lupa selalu belajar dan perhatikan instruksi gurunya, baik melalui WA ataupun melalui video seperti ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.